Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, Bapak Febrian Alwan Bahrudin, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan dua rekan saya. Yang pertama itu adalah Isya Ramadanti, dan kedua itu ada Desi Nurafeani. Judul penelitian ini yaitu persepsi mahasiswa terhadap dinasti politik di Provinsi Banten. Selanjutnya itu ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun dalam praktiknya demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah maraknya praktik dinasti politik. Fenomena ini terjadi ketika kekuasaan diwariskan secara informal melalui hubungan kekeluargaan, bukan melalui proses demokrasi yang terbuka di antara wilayah yang paling menonjol dalam hal ini yaitu Provinsi Banten, yang sejak lama dikenal dengan dominasi keluarga politik tertentu dalam struktur kekuasaannya. Menurut Salsabil dan Suparman pada tahun 2023, Banten menjadi contoh nyata bagaimana politik lokal dapat dikuasai oleh segelintir keluarga yang memegang berbagai posisi strategis dari gubernur hingga legislatif. Situasi ini mempersempit partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, meskipun praktik ini menuai kritik dari semua kalangan terdidik termasuk mahasiswa. Menyikapi secara kritis, mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan justru seringkali menunjukkan sikap pesimis atau apatis terhadap isu dinasti politik. Banyak dari mereka hanya fokus pada isu-isu nasional dan kurang memahami dinamika politik lokal di daerah mereka sendiri. Selain itu, pengaruh media juga menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi politik mahasiswa. Menurut Tasali pada tahun 2025 menyebutkan bahwa konten digital seperti video kritik politik memang populer, tetapi belum cukup mendorong kesadaran kolektif yang mendalam. Hal ini diperparah dengan minimnya pendidikan politik di kampus yang relevan dengan konteks lokal, serta kurangnya ruang diskusi kritis di lingkungan akademik. Penelitian sebelumnya masih minim membahas persepsi mahasiswa secara spesifik, terutama di wilayah yang kuat dengan tradisi dinasti politik, yaitu seperti di Provinsi Banten. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam bagaimana mahasiswa memaknai praktik dinasti politik yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menangkap narasi otentik mahasiswa sebagai agen perubahan dan memperkuat demokrasi dari kalangan muda, dan merumuskan strategi penguatan literasi politik yang kontekstual. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Kelompok kami mengambil 3 identifikasi masalah. Yang pertama itu ada mahasiswa masih memiliki persepsi yang dangkal dan cenderung apatis terhadap keberadaan dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua itu mahasiswa belum secara kritis menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Dan yang terakhir, yang ketiga, sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik cenderung pesimis, tidak kritis, dan tidak disertai dengan kesadaran akan ancaman terhadap prinsip demokrasi. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Pada penelitian ini kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keberadaan praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua, bagaimana mahasiswa menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Yang ketiga itu bagaimana sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Kami mengambil 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua, mengetahui persepsi mahasiswa dalam menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Yang ketiga, mengetahui sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan hidup dinasti politik di Provinsi Banten. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Dalam penelitian ini kami mengambil 2 manfaat penelitian. Yang pertama itu secara teoritis,
Yang kedua itu ada secara praktis. Saya akan menjelaskan tentang secara teoritis. Secara teoritis yang pertama itu ada hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang keberadaan dan praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua itu hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dari ketajaman berpikir khususnya bagi peneliti mahasiswa pada umumnya. Yang ketiga itu ada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi arsip dan bahan kajian bagi jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan lainnya pada umumnya. Saya akan menjelaskan manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama itu untuk lembaga pendidikan. Bagi lembaga pendidikan, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi perguruan tinggi dalam merancang kurikulum kegiatan organisasi mahasiswa yang mengarah pada penguatan literasi politik, kesadaran demokrasi, dan partisipasi aktif yang berbasis nilai-nilai demokrasi. Yang kedua itu ada masyarakat. Bagi masyarakat, temuan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan serta memilih pemimpin berdasarkan kapasitas bukan garis keturunan. Yang ketiga itu ada mahasiswa. Bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat membangkitkan kesadaran politik yang lebih kritis dan mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam ruang publik dan diskursus demokrasi. Dan yang terakhir untuk jurusan PPKN. Bagi jurusan PPKN, penelitian ini bermanfaat bagi jurusan PPKN dalam memperkaya materi pembelajaran mengenai demokrasi, politik lokal, dan etika kekuasaan. Selanjutnya itu ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama itu adalah landasan teori. Kami menggunakan dua teori. Yang pertama itu teori persepsi dan kedua itu adalah teori dinasti politik. Teori persepsi adalah cara individu memahami dan memberi makna pada lingkungan sekitarnya melalui proses seleksi, organisasi, dan interpretasi informasi yang diterima oleh panca indera. Menurut Purwanti pada tahun 2023, persepsi politik mahasiswa banyak dibentuk oleh latar belakang, pendidikan, lingkungan sosial kampus, serta informasi yang mereka konsumsi dari media. Artinya bahwa cara mahasiswa menilai suatu fenomena politik seperti dinasti politik sangat dipengaruhi oleh pengalaman personal dan sosial yang mereka miliki. Teori yang kedua itu ada dinasti politik. Dinasti politik merujuk pada praktik pewarisan kekuasaan dalam suatu kekeluargaan yang berlangsung secara berkelanjutan. Konsep ini berasal dari pengertian dasar dinasti sebagai kekuasaan yang diwariskan dalam satu garis keturunan mirip dengan sistem kekerajaan. Dinasti politik seringkali dianggap mengancam nilai-nilai demokrasi karena membatasi kompetensi politik yang sehat dan mereduksi ruang partisipasi politik. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dinasti politik menggambarkan dominasi politik yang dilestarikan dalam satu keluarga yang bisa memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap demokrasi dan sistem politik secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu yang relevan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, yaitu yang pertama itu menurut Purwanti pada tahun 2023 menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap dinasti politik di Surakarta masih sangat dipengaruhi oleh figurisme bukan nilai-nilai demokrasi. Yang kedua itu menurut Fitria pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa peran partai politik dalam memperkuat dinasti melalui patronase dan hubungan personal. Selanjutnya yang ketiga ada Salsabil dan Suparman pada tahun 2022 menunjukkan bahwa budaya patriotisme masyarakat Banten cenderung pesimis terhadap dinasti politik. Selanjutnya itu penelitian ini memiliki kesamaan dalam pendekatan kualitatif dan fokus pada dinamika politik lokal, namun berbeda karena secara spesifik menyoroti persepsi mahasiswa di Banten dan proses pembentukannya yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya itu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, menekankan pada penggambaran naratif, pemahaman kontekstual, serta interpretasi makna dari pengalaman subjek penelitian. Menurut Moleong pada tahun 2017, mahasiswa tidak hanya dilihat sebagai responden, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam membentuk persepsi mahasiswa.
Selanjutnya itu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berlokasi di Kota Serang, Provinsi Banten. Dan waktu penelitian itu dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 10 Juni 2025. Selanjutnya itu ada sumber data. Penelitian ini memakai dua sumber data. Yang pertama itu satu data primer dan kedua itu ada data sekunder. Yang pertama itu data primer. Data primer dalam penelitian ini yaitu mahasiswa FKIP Untirta. Yang kedua itu ada data sekunder, yaitu data sekunder diambil dari sumber-sumber pendukung seperti dokumen, buku, rekaman, laporan, atau catatan yang relevan dengan permasalahan peneliti. Selanjutnya itu ada fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan utamanya adalah untuk menggali dan mempelajari fenomena secara lebih mendalam sehingga dapat mengungkapkan pemahaman yang lebih kaya dan bermakna mengenai objek yang diteliti. Selanjutnya itu bab 4, yaitu hasil penelitian. Di mana hasil penelitian ini terdapat yang pertama itu ada deskripsi hasil penelitian, yang kedua itu ada pembahasan, dan yang ketiga itu ada keterbatasan penelitian. Deskripsi penelitian itu terdiri dari dua, yaitu gambaran umum dan gambaran khusus. Yang pertama itu ada gambaran umum. Pada penelitian ini, gambaran umumnya yaitu profil FKIP Untirta, sejarah FKIP Untirta, dan visi misi FKIP Untirta. Dan yang kedua itu ada gambaran khusus. Dalam bagian hasil penelitian ini, peneliti menyajikan berbagai temuan yang diperoleh selama proses pengumpulan data di lapangan yang bertujuan untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah disusun pada bab 1. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti memberikan kode tertentu pada masing-masing informan guna membedakan satu narasumber dengan narasumber yang lainnya. Adapun kode-kode tersebut dijelaskan sebagai berikut. Kode K1 untuk menunjukkan bahwa kode informan dari Ketua BEM FKIP Untirta. Kode P1 menunjukkan kode informan pada mahasiswa pendidikan IPA FKIP Untirta. Dan yang terakhir itu kode P2 yang menunjukkan kode informan dari mahasiswa FPPKN FKIP Untirta. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam penelitian ini ada beberapa poin pembahasan yang menjawab dari semua rumusan masalah yang telah disusun pada bab 1, yaitu yang pertama itu persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua itu ada mahasiswa menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten, dan yang ketiga itu ada sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dari dinasti politik di Provinsi Banten. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pembahasan pertama yaitu mengenai rumusan masalah pada poin pertama, yaitu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Pembahasannya itu mahasiswa memandang dinasti politik di Banten sebagai bentuk kekuasaan tertutup yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Persepsi ini terbentuk melalui pengamatan atau pengalaman akademik dan interaksi sosial dan konsumsi media yang kritis. Mereka menilai bahwa relasi kekerabatan dalam menggantikan kompetensi dalam politik lokal. Hal ini mendorong mahasiswa untuk membangun kesadaran yang normatif, progresif demi perubahan sistemik. Poin kedua dalam rumusan masalah yaitu mahasiswa menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Pembahasan pada poin 2 rumusan masalah ini yaitu mahasiswa FKIP Untirta memandang bahwa dinasti politik di Banten telah mengikis makna demokrasi menjadi sekedar formalitas prosedural tanpa partisipasi substansif. Akses kekuasaan dianggap sangat eksklusif, menghalangi masyarakat umum untuk terlibat secara setara dalam proses politik. Partai politik dinilai tidak lagi menjalankan fungsi seleksi kepemimpinan yang meritokrasi, melainkan menjadi alat pelestarian kekuasaan kekeluargaan politik di Provinsi Banten. Regenerasi pemimpin tersumbat karena proses seleksi berbasis kekerabatan menutup peluang bagi tokoh-tokoh muda yang potensial.
Selanjutnya itu poin ketiga dalam rumusan masalah yang akan dibahas oleh saya, yaitu pertama itu adalah sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten. Sikap mahasiswa terhadap dinasti politik di Banten menunjukkan bahwa kesadaran politik yang kritis, selektif, dan berbasis pada prinsip kesetaraan atau keadilan, meritokrasi. Mereka menilai bahwa pemimpin tidak hanya dari latar keluarga, tetapi dari rekam jejak dan komitmennya terhadap perubahan. Proses ini terbentuk melalui pendidikan, pengalaman organisasi, serta exposure media yang membentuk kerangka berpikir rasional dan normatif. Keterlibatan mereka dalam diskusi dan advokasi terkait isu-isu dinasti politik menunjukkan bahwa pergeseran menuju kesadaran politik yang aktif dan reflektif. Meski belum merata di seluruh kalangan mahasiswa, kelompok yang sadar memiliki potensi sebagai agen perubahan sosial politik, mahasiswa masih memikul tanggung jawab untuk memperluas kesadaran ini demi mendorong demokrasi lokal yang lebih terbuka dan representatif. Selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan penelitian, yaitu pada jumlah informan yang terbatas dan hanya berasal dari kalangan mahasiswa FKIP Untirta, sehingga belum mempresentasikan keseluruhan populasi mahasiswa di Provinsi Banten. Selanjutnya itu bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan temuan serta uraian pada analisis bab 4 mengenai persepsi mahasiswa terhadap dinasti politik di Provinsi Banten, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa poin utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Kesimpulannya itu, mahasiswa masih memandang dinasti politik di Banten sebagai bentuk kekuasaan tertutup yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Persepsi ini terbentuk melalui pengalaman akademik, interaksi sosial, dan konsumsi media yang kritis. Mereka menilai bahwa relasi kekerabatan telah menggantikan kompetensi dalam politik lokal. Hal ini mendorong mahasiswa untuk membangun kesadaran normatif progresif demi perubahan sistematik. Selanjutnya itu yang kedua itu, mahasiswa menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Kesimpulan pada poin 2 ini yaitu mahasiswa FKIP Untirta memandang bahwa dinasti politik di Banten telah mengikis makna dari nilai-nilai demokrasi menjadi sekedar formalitas prosedural tanpa partisipasi substansif. Akses kekuasaan dianggap sangat eksklusif, menghalangi masyarakat umum untuk terlibat secara setara dalam proses politik. Partai politik dinilai tidak lagi menjalankan fungsi seleksi kepemimpinan yang meritokrasi, melainkan menjadi alat pelestarian kekuasaan keluarga politik. Tiga, kesimpulannya itu sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten. Sikap mahasiswa menunjukkan bahwa kesadaran politik yang kritis, selektif, dan berbasis pada prinsip keadilan serta meritokrasi. Mereka menilai bahwa pemimpin tidak hanya dari latar keluarga, tetapi dari rekam jejak dan komitmennya dalam proses perubahan. Proses ini terbentuk melalui pendidikan, pengalaman organisasi, serta exposure media yang membentuk kerangka berpikir rasional dan normatif. Keterlibatan mereka dalam diskusi dan advokasi terkait isu-isu dinasti politik yang menunjukkan bahwa mahasiswa sekarang sedang menuju kesadaran politik yang aktif dan reflektif. Meski belum merata di seluruh kalangan mahasiswa, mereka sadar bahwa mereka memiliki potensi sebagai agen perubahan, serta mahasiswa memikul tanggung jawab untuk memperluas kesadaran ini demi mendorong demokrasi lokal yang lebih terbuka dan representatif di Provinsi Banten. Selanjutnya itu ada saran. Para peneliti setelah melakukan penelitian tersebut menjabarkan hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap dinasti politik di Provinsi Banten. Para peneliti memberikan saran kepada beberapa objek. Yang pertama itu mahasiswa.
Mahasiswa diharapkan aktif memperluas literasi politik melalui diskusi ilmiah, forum organisasi, dan konsumsi media yang kredibel. Yang kedua itu perlu membangun sikap kritis dan tidak pesimis terhadap praktik dinasti politik yang melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan meritokrasi. Ketiga, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan mengeduksi masyarakat dan teman-teman sebaya mengenai pentingnya partisipasi politik. Selanjutnya itu penelitian selanjutnya. Ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama itu penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden dengan melibatkan mahasiswa dan dari berbagai universitas atau latar belakang program studi yang sangat berbeda. Yang kedua itu metode penelitian dapat dikembangkan ke pendekatan kuantitatif atau campuran agar data yang dihasilkan lebih bervariasi dan dapat digeneralisasikan. Yang ketiga itu disarankan untuk penelitian selanjutnya itu lebih mendalam dalam pengaruh media, partai politik dan budaya lokal terhadap pembentukan persepsi mahasiswa terhadap dinasti politik. Mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait hasil penelitian dengan dua rekan saya yaitu Laisa dan Yasin Nur Afiani. Apabila penelitian ini tidak kurang dalam penelitian kami mohon maaf sebesar mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.